Halo semuanya, kembali lagi dengan Van Java di sini. Di video ini saya akan menjelaskan tentang if statement pada bahasa pemrograman Java. If statement adalah salah satu bentuk struktur kontrol dalam pemrograman yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi. Nah, ini adalah contoh kecil penggunaan if statement. Di sini kondisi itu berada di setelah kata if, kemudian berada di dalam kurung. Nah, kondisi dalam if statement ini adalah ekspresi yang menghasilkan nilai boolean. Nilainya true atau false. Jika kondisi mengembalikan nilai true, maka blok kode yang berada di kurung kurawal ini akan dieksekusi. Tetapi, jika kondisi yang berada di dalam kurung ini mengembalikan nilai false, maka blok kode yang berada di kurung kurawal ini diabaikan. Dan kemudian lanjut ke kode pemrograman selanjutnya. Ini contohnya seperti ini. Kita bacanya seperti ini. Apakah skor ini lebih dari sama dengan 70? Jawabannya true ya, karena skor ini nilainya 80. Kita coba, apakah tampil selamat Anda lulus ujian? Ya, dia akan tampil selamat Anda lulus ujian. Kita coba apabila skor ini kurang dari 70 ya. Kita coba 69. Apakah dia akan mengeksekusi ini? Enggak, karena kondisi ini adalah nilainya false. Nah, dia akan lanjut ke kode pemrograman ini. Sedangkan di dalam if ini dia diabaikan. Oke. Selain if, Anda juga bisa menggunakan else statement untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi ketika kondisi dalam if bernilai salah. Di sini if itu bernilai salah. Kemudian apabila salah, terus kemudian menampilkan sebuah pesan, bisa menggunakan yang namanya else statement. Jadi apabila kondisi ini itu mengembalikan nilai false, maka dia akan menampilkan yang berada di else statement. Di sini contohnya, apakah 69 itu ya lebih dari sama dengan 70? Jawabannya salah, false. Jadi blok kode yang berada di if statement itu diabaikan dan kemudian beralih ke else statement. Dia akan menampilkan maaf Anda tidak lulus ujian. Kemudian menampilkan selesai. Kita coba. Nah, maaf Anda tidak lulus ujian, selesai gitu. Selanjutnya ada juga yang namanya else if statement. Jadi else if statement ini jika ada lebih dari dua kondisi yang ingin Anda cek, Anda bisa menggunakan else if statement ini. Ini memungkinkan Anda untuk menambahkan kondisi tambahan setelah if dan sebelum else. Contohnya seperti ini yang telah saya buat. Di sini ada pengkondisian sebanyak 4 kali, di mana apabila skor itu lebih dari sama dengan 90, dia akan menampilkan Anda mendapatkan nilai A. Kemudian ada pengkondisian lagi, apakah skor itu lebih dari sama dengan 80. Nah, ini contohnya skor ini saya masukkan 65. Dia akan masuk ke else if mana? Kita coba. Mulai dari awal. Cara bacanya itu dari awal ke bawah ya. Kita coba. Apakah skor lebih dari sama dengan 90? Skor itu 65. Apakah 65 itu lebih dari sama dengan 90? Jawabannya false. Lanjut ke else if selanjutnya. Apakah skor 65 itu lebih dari sama dengan 80? False. Lanjut lagi. Apakah 65 itu lebih dari sama dengan 70? False. Lanjut lagi. Apakah 65 itu lebih dari sama dengan 60? True. Oke, dia akan mengeksekusi blok kode yang berada di else if ini yang memiliki kondisi skor lebih dari sama dengan 60. Kita coba, apakah kode program ini akan menampilkan Anda mendapatkan nilai D, kemudian lanjut ke kode program selanjutnya yakni selesai. Kita coba. Nah, betul kan? Anda mendapatkan nilai D, kemudian selesai. Selanjutnya, saya akan membahas tentang nested if atau if bersarang. Nested if ini atau if bersarang adalah konstruksi dalam pemrograman di mana satu pernyataan if diletakkan di dalam pernyataan if lainnya. Jadi di dalam if ini ada if lagi gitu. Contohnya seperti ini. Di sini saya memiliki kode program yang dimana ada pengecekan if statement dan else statement. Nah, di sini skor itu sama dengan 70. Jadi cara membacanya itu seperti ini. Apakah 70 itu lebih dari sama dengan 60? Jawabannya true. Jadi dia akan mengeksekusi blok kode yang berada di kurung kurawal ini.
Tapi kondisi ini apabila salah, mengembalikan nilai false, maka dia akan lanjut ke else statement gitu. Kemudian di dalam blok kode if ini ada pengkondisian lagi, ada if else yang saya ambil dari contoh sebelumnya ya. Jadi cara bacanya itu gini. Skor ini kan 70. Apakah 70 itu lebih dari sama dengan 60? Jawabannya true, benar. Dia akan mengeksekusi ini. Dia kemudian mencetak Anda lulus. Kemudian ada pengkondisian, apakah 70 itu lebih dari 90? Jawabannya false. Lanjut lagi, apakah 70 itu lebih dari sama dengan 80? Jawabannya false. Lanjut lagi, apakah skor ini 70 lebih dari sama dengan 70? True. Dia akan menampilkan Anda mendapatkan nilai C, kemudian langsung ke bawah. Selesai, kita coba. Nah, betul kan? Anda lulus. Kemudian Anda mendapatkan nilai C. Kemudian lanjut ke kode program yang selesai dari if else, yakni selesai. Oke. Sekian dari Fun Java. Thanks for watching and see you next time.